Selamat pagi semuanya. Pagi. Mbak Ika. Nah, jumpa lagi hari ini kita mau ngobrol tentang praktek baik pengelolaan PS, perhutanan sosial. Dan hadir di pagi hari ini ada Bang Kasino dari Riau, AP2SI Riau, begitu AP2SI ya? Riau. BPP AP2SI Riau. Kemudian Bang Samsir. Dari dari Sumatera Utara. Ya. Dari Sumatera Utara, kemudian Bang Haidar dari AP2SI Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Sumatera Utara sebenarnya belum ada AP2SI ya, Bang ya? Belum. Tapi kebetulan Bang Samsir ini adalah Dewan Pengawas Nasional AP2SI dan menjadi salah satu deklarator, lembaganya menjadi salah satu deklarator AP2SI juga. Begitu? Benar ya? Ya, benar. Nah, karena hari ini kita mau berbincang tentang pesisir, kita sebenarnya pengen mengusahakan tempatnya kayaknya kalau paling asik kalau di pinggir-pinggir pantai gitu ya. Cuma kayaknya agak susah mencari pantai yang dekat dengan tempat kita hari ini, maka kita di pinggir sungai. Makanya kita harus hati-hati ini. Ini justru luar biasa Mbak Ika ya. Ya, kita berusaha mendekatkan diri tapi ternyata sangat dekat dengan bahaya juga kita. Geraknya jangan terlalu ini. Sepertinya udah disetting temanya di tepi pesisir ya. Ya, ini kita langsung ini aja ya ke poinnya gitu. Tadi kita mau bicara tentang pesisir. Nah, Bang Haidar ini kan sebenarnya aktif di lembaga yang mengadvokasi tentang isu pesisir gitu ya. Kita mulai dengan Bang Haidar, mungkin bagaimana sih sebenarnya pandangan nih Bang Haidar tentang isu pesisir di Indonesia seperti apa sih saat ini gitu? Tata kelolanya seperti apa? Ya, selamat pagi Kak Ika. Ya. Kalau ngomongin soal pesisir sebenarnya ada sejarah panjang ya soal tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Utamanya kan karena sejak lama pola-pola pembangunan di Indonesia ini kan banyak mengadopsi pola-pola pembangunan di negara-negara kontinental seperti Eropa dan Asia. Sementara Indonesia sendiri kan negara kepulauan, jadi punya luasan garis pantai yang terpanjang di dunia gitu kan. Ada kebudayaan dan aktivitas masyarakat yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir itu yang memang jauh berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh di wilayah-wilayah kontinental. Nah, makanya pola-pola pembangunan yang dilakukan itu sejak era kemerdekaan bahkan sampai hari ini itu masih banyak mengadopsi soal bagaimana penataan ruang-ruang darat gitu kan. Ya. Makanya dari penataan itu kepentingan dan kepentingan masyarakat pesisir itu cenderung diabaikan. Pola-pola kehidupan kebudayaannya cenderung diabaikan dan menganggap kalau semua wilayah darat ataupun pesisir itu bisa dikelola dengan cara yang sama gitu kan. Makanya izin-izin dan zonasi-zonasi melalui peraturan, baik itu undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ataupun turunannya di provinsi ada rencana zonasi wilayah-wilayah pesisir, itu cenderung mengakomodir pembangunan-pembangunan yang mengabaikan kepentingan dan kebudayaan masyarakat pesisir gitu kan. Seperti di Walhisul di Makassar contohnya kan, itu di wilayah pesisir yang di kampung-kampung pesisir yang sebagian besar masyarakatnya nelayan gitu kan, dipandang sebagai tidak memiliki
apa tidak memiliki hak atau dasar hukum terhadap wilayah tangkap mereka. Berbeda dengan petani-petani misalnya, mereka bisa ngurus izin untuk membuktikan kalau satu ruang itu lahan perkebunan kah atau persawahan itu punya mereka gitu kan. Kalau di nelayan kan mereka nggak bisa ngeklaim ini laut sebelah ini tempat saya nangkap ini kan. Makanya ruang-ruang tangkap itu seringkali malah ketimpa sama izin-izin izin-izin industri ekstraktif seperti tambang pasir laut ataupun reklamasi. Jadi pengakuan negara juga pemerintah terhadap ruang hidup masyarakat pesisir itu masih minim ya. Ya. Padahal sebagian besar masyarakat di Indonesia kan itu hidup di wilayah pesisir. Kalau yang dilakukan oleh Bang Haidar sendiri dalam mendampingi masyarakat itu seperti apa? Dengan pola apa namanya? Di wilayah lah, di wilayah Makassar terutama. Yang kita lakukan itu sebenarnya mendorong adanya pengakuan wilayah-wilayah tangkap itu kan. Mendorong bagaimana negara mengakui kalau suatu wilayah perairan ataupun pesisir dan pulau-pulau kecil itu bisa diakui sebagai wilayah kelola rakyat gitu kan. Okay. Ya. Dan itu prosesnya sudah sampai mana, Bang? Ada perkembangan baikkah atau masih cukup butuh perjuangan yang? Ya, kalau sampai sekarang kan masih butuh ini karena belum ada juga aturan-aturan yang mendasari bagaimana pola ruang laut itu diatur, sebagaimana ruang di darat itu diatur dengan sedemikian rupa ya. Cuman memang di wilayah-wilayah pesisir kan sudah mulai kelihatan lah ada ke arah bagaimana ruang-ruang di wilayah pesisir itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Terutama itu di wilayah hutan mangrove yang berada di pesisir, yang dulunya berstatus hutan lindung mungkin itu melalui kebijakan perhutanan sosial kan sekarang sudah mulai bisa diakses oleh masyarakat gitu kan, tanpa merusak ekosistem mangrove itu sendiri. Tapi di sisi lain juga ada banyak kebijakan yang kontradiktif gitu kan, soal khususnya soal pengelolaan mangrove gitu. Di Undang-Undang PPLH gitu kan, penebangan mangrove contohnya itu masuk di ranah pidana lingkungan, tapi pasca adanya Undang-Undang Cipta Kerja dia malah hanya menjadi sanksi administratif gitu. Jadi perlindungan kawasan mangrove di wilayah-wilayah pesisir itu kan semakin lemah gitu. Apalagi ditambah dengan izin-izin perkebunan ataupun pertambangan yang sudah mulai masuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, terima kasih pandangannya Bang Haidar tentang ya advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di Sulawesi Selatan terkait dengan pesisir. Nah, kalau di AP2SI sendiri, kalau bicara tentang pesisir itu tidak lepas dari Bang Samsir gitu ya. Jadi kalau podcast kita hari ini kita kasih judul pesisir dan Samsir gitu, kayaknya akan pas ya. Dan tadi masuk dari yang Bang Haidar tentang pengelolaan pesisir. Nah, Bang Samsir ini salah satu anggota KTH atau KPS? KTH NIPA di Sumatera Utara yang memang mendapatkan izin untuk mengelola wilayah pesisir ya, Bang Samsir. Mungkin bisa dibagikan pengalamannya bagaimana pengalaman lah. Hal-hal yang terjadi di sana seperti apa, kondisi seperti apa, menyenangkankah atau seperti apa harus berjuang seperti Bang Haidar tadi masih sepertinya kalau cerita Bang Haidar tuh kayaknya masih jauh gitu. Kalau Bang Samsir sepertinya mukanya lebih cerah.
bajunya lebih rapi, Lebih- mungkin lebih ceritanya tegang lebih juga ya? menyenangkan gitu. Tapi lebih tegang juga ya. Oh iya, Lebih tegang. tegang juga karena takut jatuh. Jadi makasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Saya wabarakatuh. Samsir, saya dari Medan, Sumut. Yang tepatnya saya di Langkat. Alamat saya di Desa Kuala Serapuh. Jadi nyambung nih yang dibilang Bang Haidar tentang pesisir, memang benar. Saya juga lahir di pesisir, besar di pesisir, bahkan saya nikah dan punya anak masih di pesisir. Jadi kalau dibilang Samsir di pesisir itu benar, karena saya masih bertahan tetap pesisir dan cari nafkah di pesisir. Jadi Mbak Ika, perjuangan saya dan teman-teman itu melalui NPS ya, KTH Nipah di Desa Kuala Serapuh itu suka duka itu banyak Mbak Ika. Kenapa sih saya masih bertahan di pesisir? Karena dari nenek moyang saya dulunya di situ, jadi saya tetap bertahan dan saya sampai sekarang gimana pun dukanya saya masih asik nih di pesisir gitu. Karena di situ saya juga ada penghidupan dan teman-teman di pesisir. Kami di pesisir itu mengelola hasil pantai ya Mbak Ika ya. Kalau dibilang gimana ya, hasil nipah sesuai dengan nipah ya, jenisnya nipah ya. sesuai dengan nama slogo kita, Asli. kelompok tani nipah, kita kelola hasil nipah. Jadi hari-hari kita tuh mengutip hasil nipah Mbak Ika. Seperti pucuknya itu ya, daunnya itu kita kelola menjadi paper yaitu pembungkus tembakau. Rokok. Rokok ya. Mm-mm. Yang tidak inilah ya, kita pembungkusnya, kita hanya menyediakan pembungkusnya saja, dan itu penjualan kita di lokal juga ada dan interlokal juga ada. Jadi kalau itu cerita senangnya, tapi kan ini belum tahu perjuangannya awal kok bisa seperti ini sih Samsir dan pesisir gitu kan. Ya. Jadi Mbak Ika, terbentuknya KTH kita, organisasi kita itu berawal dari tahun 90 itu Mbak Ika, kita masih nelayan tradisional. Masih mencari kepiting, masih cari udang, tangkap ikan. Kita masih asik nih dengan suasana itu. Dan bergantinya tahun, di tahun 2000-an sudah mulai elit nih. Perambah-perambah sudah mulai gencar nih di lokasi kita nih. Tapi yang merambah orang luar atau tadi nelayan yang Bukan, orang luar Mbak Ika. orang luar. Oke. Kalau kita tetap sih dengan mencari ikan. pola pikir awal dari mulai mencari kepiting, terus dan mencari kepiting dan udang seperti di areal pesisir kita. Jadi tahun 2000-an lokasi kita sudah mulai nih dikuasai nih. Ya, oke. Kita nggak bisa sebut siapa dan siapa karena kita pun juga nggak kenal kan. Ruang kita mulai sempit nih Mbak Ika. Yang biasa mencari kepiting di areal ini dan sudah tidak bisa lagi. Nah, biasalah itu kalau polemik di Sumatera itu, pesisir itu tidak lepas dari kawasan hutan sawit dan pertambakan. Jadi saya dan almarhum ayah berpikir nih, ini kalau kita biarkan saja, sudah tidak ada lagi nih pesisir nih, dan sudah tidak ada mangrove lagi, gimana nih caranya? Dan kami berjuang dengan masyarakat membuat kelompok tani Mbak Ika. Kita berjuang dengan masyarakat membuat Mulai kelompok tahun 2000-an itu ya. 2000-an Mbak Ika, tapi belum terrealisasi Mbak Ika, tahun 2000-an itu belum. Buat hilang gitu aja Mbak Ika. Jadi kita belum ada tuh terbentuk tuh namanya nipah, itu belum ada. Bahkan di tahun 2000-an itu ada sebagian masyarakat desa kita merantau ke negeri jiran sebelah bahkan Mbak Ika, karena sudah terancam nih mencari nafkah di situ. Jadi kita berpola pikirnya gini Mbak Ika kan, ini kalau nggak kita yang menjaganya siapa lagi? Karena pengalaman pribadi saya di desa tetangga saya itu ada yang namanya Mbak Ika, Desa Tapak Kuda Lama. Kenapa disebut Desa Tapak Kuda Lama? Berarti ada yang baru. Kemana yang lama gitu? Karena yang lama itu habis Mbak Ika, Karena tergerus abrasi. Akibat
Mangrove di bibir pantainya itu sudah habis, dibabat, dibersihkan. Tiba-tiba habis atau bertahap gitu? Bertahap Mbak Ika. Di bibir pantai itu Mbak Ika rata-rata kalau kita lihat nyatanya per tahun itu bisa 2 meter Mbak Ika. Digerus abrasi ombak Sampai itu. akhirnya habis ya? Habis. Jadi desa Tapak Kuda lama itu hilang jadi lautan. Muncullah desa Tapak Kuda baru. Dan kami berserta masyarakat berpikir jangan sampai gitu. Karena contoh pengalaman di desa sebelah itu ada. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Jadi apa nih kegiatan yang dilakukan setelah itu? Setelah itu kita bentuk organisasi dan kita bentuklah kelompok tani nipah tadi Mbak Ika. Dan kita mulai Tahun berapa itu? kita bentuk tahun 2009 Mbak Ika. 2009 kita bentuk kelompok tani secara swadaya. Ini belum ada yang memperhatikan kita nih Mbak Ika. Oke. Masih swadaya nih. Tanam, hilang, tanam, hilang. Belum ada pengakuan Mbak Ika. Jadi terus kita berjalan. Di tahun 2011 sudah ada nih. Pemerintah mulai menyoroti kita. Apa nih kegiatan mereka nih? Apa tujuan mereka gitu. Jadi berkelanjut terus Mbak Ika sampai tahun 2016 Mbak Ika baru kita kelompok tani nipah itu diakuin. Kegiatannya nanam terus Nanam nipah terus Mbak Ika. dari 2009 sampai 2016 itu? Iya. Sampai dulu ada yang pernah bilang itu Samsir itu bodoh tuh ya. Kok nanam terus gitu. Nah, kayaknya dibodoh-bodohin pemerintah gitu. Tapi kan mereka nggak pernah berpikir. Karena gini loh Mbak Ika, kita khususnya saya pribadi, kami di masyarakat khususnya pesisir itu memang miskin pengetahuan Mbak Ika. Yang selalu kami pikirkan bangun pagi, tangkap kepiting, pulang, makan, tidur, dan segitu seterusnya ya. Nah, kalau dulu tadi, kalau ternyata pengetahuannya kurang, tapi kemudian nanam nipah terus, harapannya apa sih dengan nanam nipah itu gitu? Harapannya Biar seperti jadi rumahnya si kepiting itu tambah banyak, Ya. atau seperti apa? kalau saya punya simboyan Mbak Ika, seperti tanaman nipah itu begitu saya tanam, menjalar, merambat, dan mempunyai kekuatan gitu. Oh tadi ya, termasuk untuk melindungi abrasi. Iya Mbak Ika, karena yang efektif saya lihat itu seperti mangrove, nipah, dan apa tuh ya? Kalau bakau ya, kalau orang Sumatera bilang itu ya, kalau kami di Langkat itu efektif Mbak Ika. Kalau menanam abrasi. Jadi itu kami lakukan kegiatan tuh Mbak Ika sampai lokasi kita sekarang ini memang benar-benar memang jadi kawasan hutan yang memang benar-benar hutan. Berapa orang yang terlibat itu? Terlibat itu 70 lebih Mbak Ika. 70 dengan luasannya? 242 hektar. Akhirnya ada pembagian wilayah, misalnya Bapak ini di sini atau memang bareng terus? Kita nggak ada bikin pembagian wilayah Mbak Ika, karena kita tetap dari awal bareng dan sampai akhir bareng. Ya, artinya kita memang membangun kekompakan dari pertama itu sampai akhir. Gimana harus kekompakan itu, jadi nggak ada ini punya si A dan si B itu nggak ada. Ini kita bareng, susah bareng, senang bareng, ayo. Gitu. Dan akhirnya menyenangkan terus sampai sekarang? Alhamdulillah Mbak Ika, kalau nilai ekonominya sangat menyenangkan. Bahkan Dari saya nipah. pribadi bisa sampai ke sini itu ya hasil ya seperti itu gitu. Bisa Jadi bos dong. Sudah Bos jadi bos ya? belum, masih bos kecil. Belum, masih bos kecil. Jadi kalau untuk hasil alhamdulillah Mbak Ika, kami sangat-sangat puas dengan perjuangan kami dulu, sangat puas. Tapi ya tidak bisa juga dihilangkan kalau untuk perjuangan ini biasa tuh Mbak Ika, sandungan, bahkan ancaman sampai detik ini Masih ada? masih terancam. Masih terancam? Masih terancam Mbak Ika. Kayaknya ngomongin terancam nanti dulu deh. Siap. Supaya ini kita bicara yang senang-senang dulu, Senang. nanti Iya. ancamannya nanti aja. Iya, Kalau nggak tuh nggak usah diceritakan. Ceritakan tapi nanti ya. Iya. Nah, kalau ini terkait dengan perhutanan sosial lagi ya. Kita di sini juga ada Bang Kasino dari Riau. Ini tipe mengelola wilayah pesisir juga, tapi tipenya berbeda begitu ya. Iya, berbeda. Sudah mendapatkan izin perhutanan sosial tahun berapa Bang? 2016. 2016, dan sekarang sudah mulai memanfaatkan lahannya, mengolah lahannya supaya menjadi produktif gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga seperti tadi yang diceritakan Bang Samsir,
bagaimana sih kira-kira mengawali mengolahnya itu, atau mengawali cerita senangnya mungkin? Apa yang terjadi di sana, kemudian harapan apa sih yang ada di masyarakat sana? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ika. Selamat pagi. Bang Samsir, Bang Haidar. Ini sangat menarik kalau menyambut dari Bang Haidar dengan Bang Samsir. Kalau di Riau, khususnya kepulauan Mbak, Kepulauan Meranti. Artinya Kepulauan Meranti itu ada di sebuah pulau yang dikelilingi laut. Aksesnya juga harus pakai speedboat baru atau ferry baru nyampe ke tebing tinggi timurnya. Speedboatnya dari Riau? Dari Pekanbaru dari di provinsinya, ya baru nyampe ke Kepulauan Meranti. Berapa lama itu? Sekitar 1 jaman, Mbak. 1 jam. Luar biasa, fear faktornya lah ya. Biayanya lumayan tinggi juga? Lumayan tinggi, Mbak. Lumayan tinggi. Itu perlu berapa kilo sagu jualnya baru bisa ya. Oh. Saya izin dulu kepada sesepuh dan tokoh masyarakat Tebing Tinggi Timur yang sudah berjuang, untuk mendapatkan SK HD ini. Ini luar biasa lah. Hutan desa ya. Hutan desa ini perjuangan dari tokoh-tokoh Tebing Tinggi Timur. Hari ini di posisi kita anak muda, ini kan hanya tinggal menikmati dan menjalani. Ini mau dibawa kemana loh lahan ini gitu. Jadi dengan adanya AP2SI Mbak ya di nasional tahun 2023 kalau nggak salah kita di Mojokerto. Oh ya, itu membuka pemikiran Mbak, karena di desa memang nggak semua desa lah ya, ada beberapa desa itu memang sudah hasil sagu ini memang dari turun-temurun nenek moyang. Potensi utama yang ada di sana sagu. Iya, sagu. Dan sagu juga sebagai makanan alternatif. Dari sagu ada beberapa desa, nggak saya sebut desanya, itu anaknya bisa kuliah. Oh, itu SDM-nya luar biasa itu aslinya dari pohon sagu. Artinya jadi, orang tuanya petani sagu? Iya, petani sagu Mbak. Dari hasil sagu, luar biasa lah. Jadi ada beberapa desa yang hari ini mindsetnya itu perlu, bukan dirubah lah. Artinya harus ada penggerak, lahan luas, tapi nggak ditanami gitu. Yang pertama itu dari 2016 sampai sekarang ketakutan kami, boleh nggak sih kami nanam, boleh nggak? Kan jadi tanda tanya tuh. Jadi kami coba bergerak dari satu KUPS, gambut, KUPS sagu. Saya coba pemuda dulu Mbak, dari pemudanya. Oh, nama kelompoknya KUPS gambut. KUPS gambut. Iya, gambut sagu dia. Kalau KPS-nya? KUPS-nya, kelompok usaha pertanian sosialnya. Kalau KPS-nya? Kalau HD-nya itu gambut nipah deh. Jadi dari sana kami coba dengan anggota kelompok petani yang desa belum menggarap lahan ini, kami coba sudah mulai Bang Samsir. Artinya berpikir memang hasil sagu ini kan sekitaran kalau kita tanami hari ini 8, 9 sampai 12 tahun lah baru kita panen. Kan prosesnya lama tuh. Jadi kalau nggak kita mulai dari sekarang, bahasa kampung saya itu Mbak, biar bio kami susah sekejap, senangnya lama gitu. Oh ya. Artinya kita nanami, sangat gampang nanami sagu. Cuma jaga berapa bulan, yang penting dia hidup, nanti kan nggak perlu tanami lagi. Dari petani, dari pemuda bergerak, dan hari ini lahan yang selama ini tidak kami manfaatkan itu sudah berjalan Mbak. Itu sudah ada kita dokumentasikan cara sudah nanam, ini bibitnya gitu. Itu sih Mbak. Nah, ini berarti kan tadi ya izin 2016, kemudian Bang Kasino berkumpul dengan anak-anak muda di sana ya, Karang Taruna Karang Taruna di sana, kemudian bersama-sama mulai menanam di sagu. Sagu ya udah ya? Iya, sagu. Menanam sagu di tahun 2020. Sebenarnya dari 2016 sampai 2023 udah ada mulai sih, tapi baru yang pribadinya masing-masing masyarakat lah. Menanam di lahan yang masih kosong. Iya, yang kosong. Yang masih kosong, yang belum terkelola, kemudian mulai ditanami lagi dengan harapan nanti 8 sampai 12 tahun lagi akan dipanen gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran mengapa tadi memilih untuk menanam sagu. Ya, maksudnya memang dari sananya, bukan dari, ya potensi utamanya sagu, tapi mungkin bisa dikasih gambaran lagi. Apa sih keuntungan secara finansial mungkin gitu ya, tadi kuliah. Nah, berarti kuliah saja kah atau memang sangat tinggi tadi? Bisa dikasih gambaran betapa pentingnya sagu untuk masyarakat di tebing tinggi gitu.
Luar biasa, Mbak. Yang pertama sagu sebagai alternatif pengganti beras. Oke. Dan di sana juga digunakan sebagai makanan pokok? Iya, makanan pokok. Jadi bermacam varian yang telah dibuat dari sagu. Dan dari kecil saya makan sagu, Mbak. Itu kalau kuat ya? bahasa Melayu kuat. itu ada sagu lemak, goba, gitu ya, bikin sempolet, apa segala macam itu ya tetap dari sagu. Memang ada satu di Meranti itu semua rata-rata sagu, Mbak. Tetapi ada yang punya SKHD-nya kita cuma di 7 desa di Tebing Tinggi Timur. Ini memang hasil hutan tapi sagu. Ini memang dari nenek moyang dan luar biasa ekonominya sampai hari ini, Mbak. Karena diekspor ke Malaysia kan. Oh, sudah ekspor ya. Wah, ini berarti berita bagusnya sudah. Iya. Oh, tadi Bang Samsir juga sama besar, kan? bos besar nih. Belum sih, belum Tapi sih. kan ini apa namanya yang dijual beda. Tadi Siap. kan daun nipahnya. Lebar ya. Kalau ini sagunya, artinya bisa saling mendukung gitu. Tidak, bukan persaingan gitu. Tidak. Daunnya juga digunakan loh, Mbak. Untuk Dibuat atap gitu ya. Iya, Tahu ya? tapi di itu aja lokal aja. Lokal aja. Lokal aja. Oke, ini tadi sudah cerita tentang cerita bahagianya gitu. Kalau boleh kami tahu masa susah-susahnya tuh seperti apa sih gitu. Bang Haidar juga mungkin bisa cerita di Sulawesi susahnya mengelola pesisir seperti apa gitu, mungkin di lapangannya lah. Ya, mungkin Pada kalau saat di pendampingannya gitu. Sulawesi Selatan itu kan kondisi ekosistemnya berbeda dengan di lokasi teman-teman. Iya. Kalau di pesisir Sulawesi Selatan itu kan memang lebih banyak yang hamparan pantai berpasir gitu kan. Jadi memang masyarakat pesisir itu ya hidupnya, menggantungkan hidupnya itu di laut gitu kan. Nah, sementara di tempat-tempat mereka mencari nafkah gitu di ruang-ruang wilayah tangkap mereka itu kan melalui berbagai kebijakan itu hari ini kemudian ditimpa dengan zonasi reklamasi yang menimpa kampungnya, zonasi tambang pasir laut juga yang menimpa wilayah tangkapnya. Jadi kondisi masyarakat pesisir khususnya di pesisir Makassar dan pulau-pulau di sekitarnya itu memang betul-betul dirampas ruang hidupnya gitu kan, mulai dari tempat tinggal yang kemudian dipaksa ya diusir lah karena adanya proyek-proyek reklamasi di wilayah pesisir itu kan, untuk pembangunan hadirnya pelabuhan lah, tempat wisata lah, gitu kan, hadirnya perumahan-perumahan baru, perumahan elit gitu kan. Itu nilai jualnya sangat tinggi ya, Iya, kalau iya. untuk investor, tapi Iya. kemudian kan akhirnya masyarakat yang Iya. menjadi korban masyarakat biasa lah intinya yang Iya, gitu. iya. Kemudian di wilayah tangkapnya, tempat mereka mencari kehidupan gitu kan, kalau kayak petani kan di sawah, nelayan kan di Laut. sekitar terumbu-terumbu karang yang ada di laut itu kan, kemudian juga dikeruk pasirnya untuk kebutuhan reklamasi itu. Jadi memang upaya masyarakat pesisir untuk bertahan hidup itu direbut semua oleh kepentingan industri gitu kan, pengusaha gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kadang ada beberapa nelayan juga ataupun perempuan di pesisir sampai nggak tahu lagi mau gimana kan. Iya. Harus Apalagi mencari. kalau mereka status lahannya gimana ya? Nggak bisa bilang lahan. Iya. Lautnya maksudnya kan bukan milik gitu ya. Iya. Jadi susah juga gitu. Iya, susah juga untuk ngeklaim kan kalau Mengakuinya, heeh. pengakuannya itu kan. Iya, iya benar-benar. Cuman memang kita terakhir itu sempat buat
pemetaan gitu kan, wilayah-wilayah tangkap nelayan. Memang sebagian besar masuk di dalam zonasi reklamasi, pertambangan gitu-gitu. Jadi memang sepertinya ada upaya menghilangkan kebudayaan masyarakat pesisir gitu kan, yang dilakukan oleh negara bersama dengan korporasi-korporasi yang masuk karena mengakomodir kepentingan mereka gitu kan. Jadi budaya-budaya pesisir di Makassar itu terancam hilang betul karena mereka dipaksa pindah dan beralih profesi dari tempat tinggalnya. Itu yang dilakukan mereka Iya. saat ini ya, malah ya terpinggirkan ya jadinya ya. Nah mungkin kalau di tempatnya Bang Samsir sendiri, tantangan yang dihadapi seperti apa gitu Bang, dan mungkin solusi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di KT Hanifah seperti apa, atau apa harapan juga yang bisa dilakukan oleh pihak lain untuk membantu kawan-kawan di Hanifah? Terima kasih Mbak Ika. Kalau tantangan di kami sih nggak jauh beda, cuman perbedaannya kan kalau di Mas Indarnya kan itu pantai pasir ya, Mbak. Iya. Kalau kita kan seperti di mangrovenya kan. Tantangannya itu seperti ya datang pemodal-pemodal yang pengen buka apa usaha apa gitu kan. Tapi itu nggak terlalu ini sih ke kita, karena di kita apanya ya, kelompok taninya itu sudah memang sadar Kuat, ya. dan masyarakatnya juga sadar Mbak Ika. Artinya fungsi hutan pesisir itu sangat efektif. Fungsi hutan di pesisir itu sangat efektif. Jadi tantangannya itu ya pemodal-pemodal itu pengen menggarap lokasi kita, susahnya ya. Dukanya juga itu kan, pengen menggarap lokasi kita. Ya itulah, Jadi ada ketegangan. ketegangan pasti, Tawaran uang juga banyak kayaknya. tawaran orang uangnya pasti tuh. Jadi kuat-kuatan juga. Ya kita Nunggu yang paling kuat atau memang keinginan kuat dari masyarakat untuk mempertahankan wilayah itu? kalau kekuatan keinginan masyarakat itu untuk mempertahankan itu sangat besar Mbak Ika. Karena memang sebagai tempat tinggal dan Ya. mencari nafkah juga Karena ya. di kaminya itu Mbak Ika nggak bisa juga mencari nafkah di lain nih. Kalau di gunung kan bercocok tanam itu kita nggak bisa di pesisir. Iya, karena memang sudah budayanya. Sudah juga. budaya kita dari nenek moyang dulu ya, nenek moyang kami memang seorang pelaut Ya. juga gitu kan. Jadi ya mencari nafkahnya di seperti kepiting udang ya seperti itu. Jadi mempertahankannya itu sampai sekarang ini darah terakhir memperjuangkannya gitu. Upaya yang sudah dilakukan sampai sejauh mana? Penguatan di dalamnya aja atau misalnya mencari dukungan keluar, sudahkah berkoordinasi dengan pemerintah terkait, misalnya terkait dengan tadi ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan, atau misalnya tekanan yang dilakukan oleh industri gitu yang ingin masuk ke dalam wilayah apa? Kalau kita sih di pemerintahan sih kita juga sudah tercover ya Mbak Ika ya, maksudnya pemerintah setempat sudah mendukung program kita. Kalau pemerintah-pemerintah yang sebagian yang kurang lah mendukung program kita itu, kita nggak tahu juga motif mereka apa. Bahkan di KT Hanifah ini kami sangat bangga nih Mbak Ika bekerja sama dan bergabung di AP2SI ini sangat luar biasa. Saya pribadi dapat pengalaman yang nggak terhingga tuh Mbak Ika. Iya. Nggak ada di bangku kuliah mas. Tidak, kalau saya bukan orang tamatan S1, S2 apa Iya. segala macam, tidak. Dengan saya bergabung di AP2SI ini, saya bisa berdiri di sini ya berkat AP2SI. Kita pengalaman berjuang sama-sama ya Bang ya, Iya. apa yang kita bisa lakukan bersama kita akan usahakan gitu. Nah Bang Kasino, mungkin ini kan mewakili anak muda di Iya. Meranti ya. Ini sebenarnya sudah salah satu solusi gitu, melanjutkan memelihara, melanjutkan Perjuangan perlindungan wilayah tempat tinggalnya melalui perhutanan sosial gitu. Tadi sudah masuk anak muda. Apa nih harapan kedepannya sebenarnya terkait dengan anak muda, atau misalnya pengen dapat dukungan yang lebih kuat lagi atau seperti apa? Kalau nggak enak itu juga ada seperti Bang Haidar dan Bang Iya. Samsir. Jadi Mbak, ketika kita ngajak, yuk kita nanam sagu yuk, gitu kan, beberapa masyarakat. Udahlah, kalian aja nanam. Nanti siapa yang menjadi tukang kerja kalian, nah, kan gitu. Oh, Nanti hasilnya biar kami yang beli, gitu. Itu kan sebuah ejekan sebenarnya. iya iya iya. Nah, jadi harapan saya hari ini dengan
SKHD yang begitu luas, lahan kita punya, ini cukup gampang Pak. Kan tinggal menanam ya, tinggal mengelola. Masa mengelola nggak mau, sedang yang di masing-masing daerah, saya pikir memang perlu perjuangan, harus tumpah darah dulu ya Mas. Iya. Jadi kalau di timur kita tinggal nanam. Jadi harapan saya dari pemerintah juga, memang pemerintah mendukung Pak, mendukung ini. Cuman saya minta cross check sampai ke bawah lah, sampai ke desa, karena kewalahan masyarakat kami itu ya SDM-nya. SDM pola pikir mindset kita itu kan kerja pagi untuk makan siang, kerja siang untuk makan malam Jadi gitu nggak mikir, belum mikir sampai Iya, jangka panjang. belum. Tapi tidak semua di timur itu desanya seperti itu. Karena ada beberapa desa itu sudah justru jadi orang kaya lah. Yang punya kebun sagu ya duduk manis. Apalagi sekarang harganya luar biasa tinggi, Mbak. Mencapai 70, 60, 45 ribu itu duduk manis ya. 43 ribu itu satu tual ya. Satu tual. Yang ya. dipotong-potong itu loh. Belum kali berapa gitu ya. Kali berapa itu kan luar biasa Bang, Mbak. Berarti perlu dikomporin lagi mungkin anak mudanya. Iya wajib Mbak. Sama ya, sebenarnya aku juga belum punya hasil yang seperti itu, tapi baru memulai. Dan ini sudah kami jalani sekitar 9 bulanan lah. 9 bulanan yang mau ikut yuk kita coba nih. Karena aku yakin biarlah susah sekarang. 10 tahun atau 12 tahun lagi aku targetku mau duduk manis aja lah, mau tinggal di kota lah gitu lah. Gitulah orang kamu pengen tinggal di kota, yang penting asetnya udah ada gitu lah. Itu harapan sih. Itu aja bikin kota di sana gitu. Kalau misalnya ini kan sudah ada hasilnya, kita bisa bukan membangun kota yang bagaimana, tapi maksudnya membangun yang ya lebih kampung rasa kota gitu ya. Seperti itu. Senang sekali bisa berbincang dengan kawan-kawan hari ini ya. Tapi mohon maaf Mbak, dari tadi kita terus yang ditanya kan? Iya. Gak usah nanya. Jadi Mbak mau jadi investor enggak itu kan? Iya, kami berharapnya seperti itu juga. Saya tadi sih kalau di Bank Kasino sebenarnya saya pengen nanya 1 hektar itu butuh modalnya berapa ya, mungkin bisa nanti ini nanti kita saya masih muda sih ya. Iya, kita bicarakan di belakang aja Mbak ya. Ya bisa bersama-sama mungkin ya nanti ya siapa tahu bersama dengan AP2SI itu juga bisa saling membantu gitu. Ya karena memang tujuannya adalah untuk perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik gitu. Iya. Jadi kalau mohon maaf Mbak ya, kalau Presiden kita Soekarno mengatakan beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, kalau saya beda Mbak. Apa tuh? Sama juga sih. Berikan aku 10 pemuda akan kutanami sagu. Gitu. Oke ya. Terima kasih banyak. Semoga harapan dan usaha yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini berbuah baik. Amin. Gitu. Perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga semoga menghasilkan hasil yang baik juga. Amin. Dan kita masyarakat di sana bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and share. Ingat Subscribe kasino, ingat sagu, ingat Riau. Ulangi. Ingat Ulangi ya. Ingat kasino. Ingat kasino, ingat sagu, ingat Riau, ingat Meranti, ingat Tebing Tinggi Timur, ingat Nipa Sendanu. Ya, terima kasih. Kalau di Sumatera, ingat pesisir, ingat Samsir, dan Samsir ada kelompok tani nipanya. Kami berjuang buat pesisir, maju, lebih maju. Oke, Bang Haidar ada yang mau sampaikan? Ya, karena sudah terlalu banyak yang diingat ya, ingat yang itu saja. Oke, terima kasih.